Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe. Thank you so much. I love you. Oke. Kali ini Regina bakal kasih ya kalian pick a file seperti biasa tentang mengapa orang lain tertarik ke kamu ya. Jadi apa nih yang kira-kira menjadi daya tarik mereka untuk nengok ke kalian gitu. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama ini file 1, file 2, file 3. Ya, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi file 1 kita lihat. Kita lihat nih. Apa kira-kira? Yang pertama ada di Empress tegak, terus ada Eight of Cups in reverse. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Terus ada Queen of Pentacles in reverse, terus ada The Emperor sama Four of Cups in reverse. Oke. Nanti kita ubah sini karena mereka nggak bisa dipisahin. Oke, jadi sebenarnya untuk kalian yang ada di file nomor 1, kalau kalian perempuan, berarti kalian yang menjadi daya tarik dari kalian sendiri adalah kalian itu sebagai simbol pembentuk ya, atau sebagai simbol penciptaan sesuatu. Apa sih itu kak gitu misalnya gitu kan. Coba pakai bahasa bayi misal gitu. Nah, jadi karena kalian termasuknya yang kreatif gitu ya, kalian itu sebenarnya punya power untuk menghasilkan sesuatu. Kalau misalnya kalian bingung, misalnya kayak apa kak, emang aku bisa menghasilkan sesuatu? Bisa, karena energi feminin kalian lumayan gitu ya, energi feminin kalian lumayan, terus kalian itu bisa narik banyak rezeki. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang dekat sama kalian atau nikahin kalian atau jadiin kalian pacar, itu rezeki mereka yang dekat sama kalian itu bagus gitu, dan itu berasa di mereka gitu ya, secara alam bawah sadar gitu ya. Terus kalian itu mungkin beberapa dari kalian, kalau misalnya kalian perempuan, kalian nggak ada ini ya, nggak ada kesulitan untuk deketan sama anak kecil gitu loh, karena kalian semotherly itu, kalian keibuan termasuknya gitu loh. Jadi ketika ngeliat anak kecil ke kalian tuh ketawa gitu kan, atau enggak kayak nyaman, bisa mungkin kalian juga udah terbiasa ngasuh bayi, ngasuh anak kecil gitu. Jadi kalian nggak ada kesulitan untuk itu gitu. Dan kalian itu termasuknya orang lain nih, misalnya kalian perempuan, ketika ada laki-laki yang lihat ke kalian, mereka tuh langsung bisa ngejudge atau langsung bisa kayak berfantasi bahwa ini orang subur gitu. Jadi bisa kelihatan, bisa berasa gitu loh menurut mereka ya gitu. Kalian juga sangat caring banget, kalian peduli banget sama orang, kalian juga sangat mengayomi orang ya, kayak gitu. Bukan tipikal yang agresif gimana tuh, bukan. Kalian tipikal yang kayak santai, pokoknya kayak mother figure lah, kayak ibu-ibu gitu loh, keibuan lah gitu auranya nih. Tapi untuk kalian yang laki-laki kalian ini sangat dihormatin banget sama orang lain gitu. Mereka tuh sangat hormatin kalian gitu. Kalau misalnya kalian pernah di disrespect ya, misalnya kalian pernah dihianatin atau kalian nggak pernah dihargain sama orang, berarti orang itu adalah orang yang sebenarnya ketakutan gitu. Mereka insecure sama dari mereka sendiri, saking kalian tuh powerful kayak gitu. Kalian adalah tipikal pemimpin yang baik, terus kalian juga father figure jadinya, karena kan di Emperor kan. Terus maskulinnya lumayan bagus. Terus kalian tuh tipikal orang yang segala sesuatu tuh terstruktur. Jadi bukan, kalau misalnya seandainya yang ini belum selesai, jangan dulu ke pekerjaan yang lain dulu gitu. Jadi ada poin-poin atau ada to-do listnya gitu. Harus begini selesai kayak gitu. Terus kalian juga sangat-sangat stabil. Kalian punya kebiasaan untuk mengontrol diri kayak dengan baik. Terus kalian juga disiplin. Terus kalian juga fokus. Jadi makanya kenapa itulah tadi aku bilang kalian terstruktur gitu. Ini nggak bisa ngerjain multiple task atau pekerjaan dalam satu waktu tuh, kalian agak
gimana gitu, tapi lebih ke fokus. Karena itu kan biasanya kalau misalnya yang multitasking itu biasanya ada di divine feminine ya, karena kalian tuh tipikal yang divine maskulin lumayan besar kayak gitu, ibaratnya kayak energi maskulin lumayan besar gitu maksudnya. Jadi tipikal yang fokus dulu ke satu baru ke yang lain kayak gitu. Kan banyak orang yang ketika mencoba multitasking tapi mereka nggak bisa, padahal tuh deadline tuh di depan mata. Nah kayak gitu tipikal-tipikalnya. Kalian ini tipikal orang yang bisa mempelajari dari yang lalu-lalu gitu. Misalnya hal-hal buruk terjadi di masa lalu, kalian tuh belajar dari sana. Jadi kayak yang belajar dari masa lalu lah gitu intinya, nggak dilupain tapi kalian belajar dari sana kayak gitu. Terus karena kalian tuh kadang kalian agak takut sama perubahan tapi kalian tetap maju dan tetap di jalan itu gitu. Jadi tipikal-tipikal yang ketika takut sama sesuatu jalannya agak lambat tapi tetap jalan kan ke depan gitu, tapi tetap jalan gitu. Nah itu tuh yang bikin menarik karena semuanya, sorry ya ada noise nya, jadi semuanya melihat kalian itu memang tipikal orangnya maju ke depan gitu loh, walaupun apapun rintangannya, apapun hambatannya kalian tetap maju, nggak mundur kayak gitu. Terus kalian juga terlihat, mungkin karena untuk kalian yang laki-laki, kalian terlihat lebih selfish atau lebih memikirkan diri sendiri kayak gitu kelihatannya. But that's not bad gitu, maksudnya itu nggak buruk. Justru ketika kamu punya batasan sama sesuatu, itu yang bikin menarik gitu loh. Karena banyak orang yang ketika dia itu divine maskulin tapi dia nggak punya batasan yang bagus, atau dia divine maskulin yang tidak sehat, yang ketika orang bilang A dia ngikut-ngikut aja. Nah bukan tipikal yang begitu gitu. Terus bener-bener kayak fokus ke fokus ke material things gitu ya. Terus untuk kalian yang laki-laki terutama ya, jealousnya kalian, insecure kalian itu terbentuk jadi kesuksesan. Gimana tuh maksudnya? Nih, jadi ada orang yang ketika dia sakit hati, ketika dia jealous, ketika dia gregetan gitu ya, ketika dia insecure, justru dia malah lebih baik gitu. Jadi kayak berusaha untuk mencoba lebih baik gitu. Ada orang yang insecure diem aja. Nah kalian tuh tipikal yang ketika kesel, marah atau apa tuh pengennya kayak balas tapi dengan cara yang ngasih achievement atau pencapaian gitu. Jadi balasnya tuh pakai pencapaian kayak gitu. Terus kalian tuh terlihat seperti orang yang memang jelas, bisa dibaca jelas gitu. Jadi bukan tipikal orang yang abu-abu, yang nggak jelas gitu ya, yang cuma bisa ngomong doang atau gimana. Kalian tuh jelas gitu loh, jelas, mudah terbaca. Kalian juga penerimaannya akan orang lain, penerimaan kalian akan dunia ini juga sangat besar, lumayan gitu. Dan kayak terlihat sangat-sangat mengejar kebahagiaan untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Nah itu sih yang dilihat ya. Jadi kalau misalnya kalian yang tadi kan yang laki-laki, kalau kalian perempuan berarti kalian ini termasuknya yang kalian tuh bisa nanganin semua konflik di rumah gitu. Kalian tipikal yang kayak gitu, kalian perempuan. Terus walaupun agak-agak sering banget menunda, atau bukan menunda ya, maksudnya menghindari masalah gitu ya di rumah, tapi kalian tuh bisa, daya tahan kalian sama masalah-masalah di rumah itu lebih besar dibandingkan orang kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipikal PL1 yang, sorry ya kalau misalnya ada noise, kalian tipikal PL1 yang kebanyakan stay di rumah gitulah gitu. Nah itu karena memang nature-nya atau jiwa-jiwa empressnya itu adanya di rumah gitu loh. Jadi kalian lebih shining justru di rumah. Ada orang yang ketika shining, kalau misalnya kalian memang energinya full di emperor, itu bakalan lebih shining di tempat kerja, lebih shining di project-project tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kalian, yang aku lihat di sini PL1, dia mostly, kalau kalian perempuan itu mostly di rumah
shiningnya gitu loh. Jadi entah itu kalian bikin apa itu di rumah kalian lebih cantik auranya gitu. Dan kalau misalnya kalian nonton ini pel satu ini laki-laki, kalian lebih shining di tempat kerja dibanding di rumah ya, atau dibanding di keluarga itu kalian nggak kelihatan gitu, kalian nggak kelihatan cakepnya, tapi kalau udah di luar nih kelihatan cakepnya gitu. Oke, di sini ada The Thinking Man. Ini masuk ke ini ya, kalau kalian laki-laki kalian masuk ke sini. Terus ada The World, ada a check and possibilities. Jadi kalian dilihatnya sebagai, maka kalian menarik karena kalian punya banyak option. Kalian itu dilihatnya sebagai orang yang ketika dibatas di sini atau dihadang di sini, kalian punya pintu yang lain gitu. Kalian tipikal yang gitu. Jadi kalian nggak terlalu stuck, walaupun mungkin sebenarnya kalian stuck, tapi dilihat orang lain tuh kalian nggak stuck sama sekali gitu. Ada aja yang dikerjain gitu, walaupun kalian sebenarnya berusaha untuk nyari sesuatu yang bisa dikerjain gitu ya, tapi itu dilihat orangnya ternyata sebagai orang yang begitu gitu, punya banyak option. Terus membumi banget ya, The World, ada The World. Terus kayak terutama untuk kalian yang memang untuk kalian yang memang lagi di tempat kerja atau kalian memang punya project ya kayak gitu. Ini kalian tuh lebih bagus tuh ketika kalian bisa mikirin itu terus menerus. Jadi kalau misalnya seandainya kalian punya intuisi ya, punya intuisi yang bilang kalau project ini bakal jalan, nah itu tuh jalan gitu. Karena pikiran kalian atau subconscious mind kalian itu termasuknya yang bakal narik kesuksesan kalian gitu. Jadi kalau mau kalian laki-laki mau kalian perempuan, kalau ketika kalian mikirin sesuatu atau masuk mimpi atau ibaratnya kalau kalian lagi pengen sesuatu, kalian bisa lihat gitu loh di otak kalian sendiri itu sebenarnya ada atau enggak, ada kepikir atau enggak, atau kalian mikirin itu terus-terusan atau enggak. Kalau kalian mikirin itu terus-terusan berarti itu ada, intinya kayak gitu. Oke. Terus di sini ada fertility. Sorry kalau misalnya noise ya. Fertility ini jelas banget untuk yang Empress tadi yang aku bilang. Kalian nge-create, kalian membuat sesuatu yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kalian sekarang bingung apa yang mesti aku buat, apa yang mesti aku keluarkan, apa yang mesti aku kasih ke dunia, misalnya kayak gitu, kalian ikutin intuisi kalian mau jadi apa atau mau ngapain kayak gitu, yang setidaknya nggak membebani kalian, nggak yang bikin kalian stres kayak gitu. Nah kalian ikutin kayak gitu. Jadi kalian punya kemampuan untuk tadi menghasilkan sesuatu. Plus kalau kalian memang perempuan yang nonton ini, kalian dilihatnya memang bisa banget dijadiin istri gitu loh, kayak bisa banget dijadiin pendamping gitu, terutama dari segi punya momongan gitu. Kalian dilihatnya sebagai orang yang subur yang bisa, ya kayaknya bisa deh melahirkan anak gitu. Jadi di sana kayak gitu orang lain lihat. Oke, untuk zodiak di sini ada Pisces, Aries, ada Scorpio, Cancer, terus Taurus, Virgo, Capricorn. Itu inisialnya. Kalau nggak ada di inisial, di zodiaknya. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita cek inisialnya. Ada G, Y, X, V, L, Q, R, B, W. Ya ini inisialnya. G, Y, X, V, L, Q, R, B, W. Kalau nggak ada juga that's okay. Kalau misalnya nggak ada di inisial atau zodiak nggak apa-apa. Karena ini general reading ya, ambil aja yang resonate. Kalau bagus ambil, kalau misalnya nggak resonate nih kalian bisa pilih file lain atau ya udah abaikan aja. Oke, aku udah cukup untuk part 1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. See you. Hello untuk kalian yang pilih pel nomor 2. Ini nih, apa ini? Bunga lah intinya. Kita lihat ya apa yang menarik nih. Ada The Star, ada The Chariot, ada Knight of Cups, ada Nine of Pentacles. Oh ini banyak nih.
Ada Ace of Wands, ada Ace of Swords, tapi in reverse. Ini kayaknya dapat bonus nih satu kartu. Karena yang lainnya aku shuffle 5, tapi ini shuffle dapat 6. Oke. Ya, jadi kalian dilihat sebagai orang yang penuh harapan. Banyak banget pembaharuan dari kalian. Jadi orang tuh nggak bisa mendefinisikan kalian di satu kali lihat gitu loh. Jadi ketika mereka bertemu kalian berkali-kali, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ketemu, 4 bulan ketemu, itu beda-beda. Jadi kalian ada perubahan lah sedikit demi sedikit kayak gitu. Kalian juga punya keyakinan sama Tuhan juga gitu loh. Kalian percaya sama keajaiban. Kalian percaya sama kemungkinan-kemungkinan yang kayaknya tuh mustahil kayak gitu. Terus kalian tuh secara spiritual juga lumayan jelas ya, maksudnya mungkin kalian tertarik sama hal-hal spiritual. Terus kalian juga memang memberikan inspirasi secara sadar maupun tidak sadar ke orang lain yang ada di sekitar kalian kayak gitu. Kalian juga tipikal yang action oriented. Kalian juga meraih kesuksesan itu dengan jalan yang lumayan cepat. Jadi kalau misalnya ada ide langsung dijalanin kayak gitu. Terus kalian juga punya kontrol dan keinginan ya, kemauan yang tinggi juga kayak gitu. Terus walaupun kadang ini kan ada kuda hitam dan merah, hitam dan putih. Ada kuda hitam dan putih. Jadi kadang nih ketika kalian lagi semangat banget ngerjain sesuatu, tiba-tiba aduh, ada aja pikiran yang kayak narik kalian untuk nggak ngerjain sesuatu. Jadi kayak aduh, kan alatnya nggak ada, aduh kan ininya nggak ada, itunya nggak ada gitu. Jadi kayak banyak alasan procrastinationnya itu lebih gede gitu ya. Tapi tuh justru itu yang menarik, karena ketika kalian ngeh atau kalian ibaratnya tahu nih kelemahan kalian di mana gitu ya. Nah, itu tuh makanya kan kenapa kalian kalau misalnya setiap interview kerja tuh kadang sebutkan kelebihan kalian dan kelemahan kalian. Nah, kalian aware sama itu, dan itulah yang orang lain memandang itu menarik gitu. Karena nggak semua orang bisa tahu kelemahannya dan dia akui itu. Tapi kalian bisa ngakuin kelemahan kalian sendiri dan berubah di sana kayak gitu. Terus kalian juga sangat kreatif, kalian juga sangat romantis, sangat menarik ya, charming gitu. Terus kalian juga tipikal orang yang memang suka berimajinasi gitu ya. Untuk mereka-mereka yang suka juga berimajinasi di luar sana, kalian itu menarik kayak gitu, karena sama-sama berimajinasi gitu loh, ngehalu lah intinya kayak gitu. Kalian juga idealis, jadi punya tipe-tipe ideal hidup yang ideal menurut kalian, dan kalian kejar ke situ kayak gitu. Kalian juga cantik yang nonton yang kalian yang cowok nih ganteng kayak gitu ya. Terus artistik, mungkin kalian bisa bergambar, bisa lukis, atau bisa main ya, intinya artistik lah, seni gitu. Terus kalian juga, untuk kalian yang aku lihatnya, untuk kalian yang laki-laki ya, kalian tuh bisa jadi mediator gitu. Jadi kayak bisa diajak kompromi, terus bisa negosiasi, terus bisa bertemu banyak orang ya gitu, one by one maupun dengan banyak orang kayak gitu. Sorry kalau misalnya noise, ada pembangunan, emang setiap Sabtu Minggu nih pasti ada, sorry ya gitu. Dan di sini kalau lanjut lagi, di sini kalian itu dilihatnya sebagai sesuatu yang mahal ya, yang aku lihat gitu. Jadi walaupun kalian pakai barang-barang murah, kalian terlihatnya mahal kayak gitu. Kalian punya penghormatan ke diri sendiri juga besar kayak gitu, sampai akhirnya kamu nggak terima kalau misalnya ada orang yang nggak menghormatin kamu kayak gitu. Kalian juga tipikal yang suka nge-reward ke diri sendiri ya. Jadi bukan tipikal orang yang kerja doang gitu, tapi kalian juga nggak lupa gitu untuk ngasih diri sendiri. Nah itu, terus kalian juga akhirnya mencapai kesuksesan itu, orang lain tuh udah nggak aneh gitu loh. Oh iya, perjuangan dia juga udah segini jauhnya kok gitu. Jadi kayak yang memaklumi kesuksesan kalian justru gitu, karena dibalik itu usaha kalian tuh beneran mereka pantau gitu, mereka lihat gitu apa yang kamu usahakan. Kalian juga termasuknya yang sebenarnya yang takut sama penolakan sebenarnya gitu kan. Terus kalian punya
kemauan yang tinggi, tapi kalian tuh nggak tahu nih tujuannya tuh di depan mungkin mesti gimana, jalan mana yang harus ditempuh, misal kayak gitu ya. Sorry kalau misalnya ada noise nih. Terus kadang tuh kalian kehabisan tenaga gitu ya untuk melakukan sesuatu karena kalian sering menghambur-hamburkan energi yang kalian tuh nggak tahu nih energi tuh habisnya kenapa gitu. Nah sebenarnya itu tuh tanda kalau misalnya kalian ada di lingkungan yang gak bagus. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba lowbat atau kayak capek tiba-tiba, nah itu sebenarnya lingkungan kalian gak bagus sebenarnya, dan kalian harus bisa menjaga energi kalian dengan baik kayak gitu. Terus walaupun kalian sering banget ada di dalam kebingungan, terus kayak miskom sama teman sekantor, atau miskom sama temen, atau miskom sama atasan dan lain-lain, terus banyak banget mental block, terus banyak banget ngejudge diri sendiri kadang gitu kan, dikasih hadiah iya tapi ngejudge juga kayak gitu. Nah hal-hal yang kayak gini, stres juga mungkin kalian sering, tapi kalian bisa laluin itu gitu loh. Kalian bisa jalan maju gitu, kalian bisa, ya udahlah hidup tuh nggak sempurna gitu, kalian punya kayak gitu, punya anggapan kayak gitu. Jadi makanya orang lain tuh bisa ngelihat kalian tuh seperti manusia pada umumnya kayak gitu, seperti manusia yang mengakui kekurangan ini, kamu juga ngalamin ini, terus kalian maju. Nah itu yang dilihat, itu yang bikin menarik gitu. Orang lain kan banyak yang nggak mau terlihat, rusak, nggak mau terlihat capek, nggak mau terlihat stres di depan orang lain, terus nge-suppress emotions gitu, kayak gimana caranya nih orang nggak tahu kalau misalnya kamu lagi sedih. Nah sebenarnya nggak bagus kan gitu, karena suatu saat bakal meledak gitu. Jadi kalian tuh tipikal yang jujur sama perasaan kalian sendiri kayak gitu, tahu kelemahannya dan bekerja di sana, setelah itu go out gitu. Terus di sini ada cornucopia. Oke. Sebenarnya kalian tuh banyak keberuntungannya nih. Terus tipikal yang penyayang, terus kreatif gitu loh, kreatif. Tadi kan udah ada dua nih, ada dua konfirmasi sangat kreatif nih, kalian suka seni ya kayak gitu. Terus kalian itu sebenarnya bisa narik banyak banget keberuntungan gitu ya. Ini orang lain juga ngeliatnya kamu tuh bukan dari orang yang nggak punya uang, tapi kalian tuh kelihatannya kelihatannya di depan orang itu seperti orang yang berada gitu loh. Jadi mereka tuh gak akan percaya kalau kamu gak punya duit gitu. Mungkin kalian memang privilege dari orang tua, atau mungkin privilege apa yang udah kalian lakukan kayak gitu. Kalian kreatif, terus kalian juga tipikal yang hatinya juga jalan gitu. Jadi sebenarnya untuk narik abundance atau narik banyak keberuntungan, kalian cuma gunain hatinya aja, gunain hati sama kreativitas kalian. Itu udah langsung bisa narik tuh, bisa narik banyak uang, banyak cinta, banyak keberuntungan datang untuk kalian kayak gitu. Terus di sini ada communications, ini jelas banget satu jalur sama yang tadi yang aku bilang. Kalau kalian laki-laki nih, kalian jago mediator, gak jago sebagai mediator, terus kalian jago negosiasi. Nah gitu. Atau mungkin kalian yang perempuan juga gitu ya, yang punya energi di maskulin gitu ya, kalian bekerja, untuk kalian yang nonton ini cewek tapi bekerja, nah itu tuh kalian punya komunikasi yang bagus kayak gitu. Jadi kalian bisa mengkomunikasikan perasaan kalian bisa mengkomunikasikan informasi itu dengan baik kayak gitu, dan mengkomunikasikan kebenaran juga kalian dipercaya gitu. Nah itu ya untuk zodiaknya. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Jadi sebenarnya setiap sign ada di sini kayak gitu. Terus kita lihat inisial. Ya, kita lihat inisialnya. Ada U, ada A, ada B, ada L, ada W, ada M, ada F, ada I, ada Q.
ini inisialnya kalau misalnya nggak ada di inisial ya udah di zodiak yang udah tadi aku sebutin ya, semua sign ada gitu, jadi bisa masuk semua. Ada inisialnya U A B M W L F I Q, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, ambil aja yang resonate yang bagus-bagus, diaminkan. Oke, thank you so much for watching, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, ini file terakhir ya, kita lihat nih apa yang menarik dari kamu. Ada the death, ada Queen of Swords, ada Three of Cups, ada the High Priestess. Oh, ini 6 juga ternyata. Ada Five of Cups in reverse, ada King of Swords in reverse. Karena King and Queen dalam satu deck tidak bisa dipisahkan. Oke. Yeah. Kalian ini mungkin di PL3 ini banyak banget ada di stellium ya. Di birth chart itu stelliumnya at house. Ada kartu the dead, berarti ada simbol transformasi, simbol perubahan besar. Terus banyak banget yang dirilis sama kalian ya. Berarti kalian tipikal yang hidupnya tuh nggak mudah sebenarnya gitu. Tapi kalian bisa ngetransformasi hidup kalian menjadi drastis bedanya gitu loh. Dan kalian lahir kembali sebagai orang yang baru, karena di tiap harinya kalian pasti kayak berubah gitu. Jadi orang tuh nggak akan bisa nebak, oh sifat dia tuh gini. Jadi kalian berubah di setiap orang, berubah di setiap situasi. Nah, tipikal yang kayak gitu. Kalian juga jago banget ngeliatin go ya. Kalian jago banget ngelepas sesuatu gitu, ngerilis sesuatu terus nge-transform juga. Hal-hal yang memang harusnya berakhir tuh kalian bisa move on dari situ kayak gitu. Jadi kalian tipikal orang yang ketika orang lain ngeliat tuh dengan perubahan yang sangat drastis, mereka tuh kayak udah nggak aneh gitu loh. Oh iya, dia emang jago banget ngerubah itu gitu. Ketika dia ngomong A, dia mau ngejar A, dia pasti dapat A kayak gitu. Terus kalian ini sangat independen, pinter, jujur, terus adil. Terus kalian juga punya batasan yang jelas. Kalian tahu apa yang kalian mau. Kalian tahu, termasuk yang tegas ya. Termasuk yang tegas sama orang lain. Dan ya langsung aja to the point gitu kalau ngomong kayak gitu. Jadi nggak yang bertele-tele. Kadang juga mungkin terlihat sangat kritis gitu, yang ngekritik orang gitu. Tapi tuh justru orang lain tuh ngehnya, menariknya dari situ, karena kalian nggak pernah sekalipun bohong sama mereka kayak gitu. Kalian objektif, terus logiknya gue jalan kayak gitu. Walaupun kadang-kadang nih kalian agak sedikit diktator gitu ya, kalian ngontrol banget sesuatu gitu, kalian juga agak dingin, terus kalian keinginan ngontrolnya itu sangat besar kayak gitu. Tapi justru ini yang dijadikan bagus kalau misal seandainya kalian ada di satu project atau kalian di dunia pekerjaan ini, justru lebih bagus gitu. Apalagi untuk kalian yang energinya, mungkin kalian perempuan gitu ya, jarang gitu ada yang bisa ngambil poin untuk jadi pemimpin tuh, jarang kayak gitu. Apalagi memang sebanding energinya dengan maskulin gitu. Jadi kalian bisa jadi maskulin tempat kerja dan feminin setelahnya, setelah beres kerja. Nah itu nih tipikal PL3 nih kayak gitu. Terus kalian juga suka banget hura-hura. Maksudnya kalian tuh apa ya, kalau ketika kalian ngerayain sesuatu tentang pencapaian kalian, kesuksesan kalian, orang lain juga jadi seneng gitu loh. Dan orang lain tuh udah kayak yang, ya udah nggak aneh sih, dia memang selalu dapetin yang gitu. Jadi sangat lumrah, sangat dianggapnya normal sama mereka ketika kalian mencapai sesuatu atau kalian mendapatkan sesuatu yang orang lain tuh sebenarnya susah dapetin gitu. Jadi normal untuk kalian mendapatkan achievement atau kesuksesan di atas rata-rata orang kebanyakan kayak gitu. Jadi banyak banget kamu juga punya circle yang saling support ya, support, terus komunitas-komunitas yang kreatif, makanya mendatangkan gitu kebahagiaan yang double. Kenapa? Percuma kita punya teman kalau misalnya dia tuh tipikal orang yang jealous ketika ngeliat kita seneng di atas, terus dia kayak mau kesaing gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kalian dijauhkan dari hal-hal kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba nih kehilangan teman di tengah jalan atau kehilangan orang gitu ya di project kalian gitu, sebenarnya
God protections, berarti kalian mau dikasih yang lebih mumpuni untuk jalan sama kalian dibandingkan orang-orang tersebut yang mungkin di dalam hatinya mereka punya jealousy atau kecemburuan sama kalian kayak gitu. Karena ini powerful, yang aku lihat PL3 ini tipikal yang powerful secara karakter, di luar itu sangat mumpuni gitu ya, kayak keras tapi jutek mungkin kelihatannya, tapi dia tuh dimaklumi gitu dengan kejutekannya gitu, karena di balik juteknya tuh memang pinter, memang dia tegas sama diri sendiri, makanya kelihatannya agak garang gitu ya, padahal tuh sebenarnya di balik itu juga kalian punya soft side juga, sering senang-senang kan, sering happy sama temen kayak gitu. Intuisi kalian jalan, kalian tuh terlihat sangat misterius. Kalian punya ilmu yang orang lain tuh nggak tahu gitu loh. Kalian punya ilmu yang cuma kamu doang yang tahu gitu loh. Dan kalian tuh punya inner knowing ya, kayak mungkin kalian punya third eye yang kebuka, atau kalian punya kemampuan feeling yang kuat banget gitu loh, yang connect sama energi tertinggi atau energi Tuhan, sampai akhirnya orang lain tuh selalu kayak, oh iya kalau misalnya minta saran ke dia aja deh gitu, karena dia sarannya selalu tepat. Bahkan mungkin kalian sering mimpi yang jadi simbolik gitu, mimpi yang mengarahkan kalian ke suatu kejadian misalnya kayak gitu sebelum kejadian itu terjadi. Nah itu. Terus kalian juga tipikal orang yang memaafkan diri sendiri ketika ketika kalian tuh melakukan kesalahan atau orang lain melakukan kesalahan. Jadi pemaaf. Terus kalian juga recovery-nya atau proses healingnya ya dari satu momen itu cepat gitu, dan kalian tuh menerima ya situasi dengan baik, dan akhirnya menemukan kedamaian diri sendiri yang terpancar keluar, akhirnya lebih konten, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kalem gitu. Jadi ini auranya yang kuat di awal, tapi begitu udah ngobrol, udah kenal sama orang lain tuh kayak adem ayem, terus isinya tuh kayak daging doang kalau lagi ngobrol gitu kan. Maksudnya kayak ya intinya pengetahuannya tuh luas banget gitu loh, sampai akhirnya ketika ngobrol sama siapapun dia nyambung gitu. Nah ini nih PL3 nih tipikalnya. Terus di sini juga ada victory ya, di sini ada walking away. Ih banyak banget nih tipikal orang yang sering move onnya cepet nih. Kalian punya power gitu untuk move on, tadi yang aku bilang, dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalian juga yang gak segan-segan ya, kalau misalnya ada yang gak ngehargain kalian, kalian tinggalin langsung, kalian jauhin, karena kalian tahu itu adalah negatif energi yang bisa menurunkan vibrasi kalian yang udah tinggi. Karena kan intuisi kalian bagus, spiritual kalian bagus di PL3, kalian juga feelingnya tuh kuat gitu. Ketika kamu ketemu sama orang baru ngobrol sehari, besoknya tuh udah kalian cut off, itu berarti kalian memang jago banget untuk walking away kayak gitu. Kalian dijanjikan kemenangan oleh Tuhan, dijanjikan segala aspek di hidupnya terpenuhi gitu ya. Walaupun kalian misalnya di PL3 ini kayak, mana kak dijanjikan itu kok belum datang, bukan belum datang gitu, kaliannya belum energinya masuk ke energi victory. Jadi kalau kalian pengen dapetin kemenangan, kesuksesan, kalian harus ada di energi kesuksesan dulu. Walaupun kalian belum punya sebenarnya kesuksesan tersebut, tapi feeling, rasain, itu yang bakalan bagus banget untuk manifestasi kesuksesan datang ke kamu kayak gitu. Jangan lupa actionnya. Kalian itu sebenarnya nggak ada masalah untuk ngelakuin sesuatu. Kalian dibekal, karena kalian dibekali energi yang lumayan besar untuk melakukan sesuatu, walaupun kalian secara spiritual tuh tinggi. Kadang orang yang spiritualnya tinggi, kemungkinan untuk actionnya atau tenaga untuk actionnya kecil, karena sudah habis duluan untuk nyampe ke atas. Tapi kalian dibekali koneksi atas yang bagus, plus action kalian juga di provide banget. Jadi sebenarnya PL3 ini adalah anak-anak yang sangat-sangat di blessing banget sama dunia sebenarnya gitu, kalau kalian tahu, kalau kalian syukuri. Kalau kalian enggak kayak gitu, di sini ada crown chakranya jelas. Kalian punya kemampuan untuk nge-transmute tadi yang aku bilang,
mengubah tadi kan transformasi. Kalian jago banget untuk mentransformasi negatif energi dari situ ke cahaya. Itu kalian jago banget. Jadi seburuk-buruknya hidup kamu, seburuk-buruknya keadaan kamu sekarang, kamu jago banget untuk jadiin itu pelajaran, untuk jadiin itu batu loncatan kalian untuk maju ke cahaya atau maju ke kesuksesan kalian. Jadi kalian bukan tipikal orang yang takut sama sesuatu, kalian bukan tipikal orang yang gampang nyerah. Ini PL3 ini adalah kalau misalnya saya Regina ketemu sama orangnya yang bentukan begini, respect gitu, karena orang ini orang yang benar-benar di blessing nantinya gitu, dan dia orang keren sebenarnya di PL3 ini ya. Mau kalian perempuan mau kalian laki-laki, ini kalian jago kayak gitu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini water sign-nya kuat banget sama air sign-nya ya, kuat banget. Pisces, Scorpio-nya ini dikuasai sama water sign sih, sisanya baru air sign ya gitu. Kalian cek aja deh di Sun, Moon, Rising, Venus-nya itu, Venus, Mars, itu cari deh gitu, karena ini kan ada actionnya, jadi memang harus dicek Marsnya. Terus Venusnya berarti dari sini, dari intuisi dan lain-lain, itu Venusnya dilihat kayak gitu. Oke, ini tadi zodiaknya kita lihat. Initials. Ada C, ada P, ada E, ada Q, ada T, ada B, ada N, ada W, sama ada A. Ini inisialnya. Kalau nggak ada, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, mostly sih water sign ya, Pisces, Scorpio, Cancer, dan Libra, dan air sign Libra, Aquarius, Gemini. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di readingnya Regina selanjutnya. See you.